Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman semua dari berbagai daerah di Indonesia, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat melaksanakan edisi perdana Coffee Morning Talk Show Bimas Islam. Ini adalah yang perdana dan tema kita adalah daftar nikah di tengah wabah. Berikutnya nanti kita akan lakukan Coffee Morning ini secara periodik. Mungkin nanti di bulan puasa kita ganti istilahnya bukan coffee morning karena pagi-pagi nggak boleh minum kopi. Kita ganti dengan ngabuburit, ya. Dan peraturannya sekali lagi saya informasikan, teman-teman wajib mengaktifkan mode mute sampai kemudian saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada Bapak Anwar. Banyak sekali pertanyaan di media sosial Bimas Islam terutama yang bertanya terkait dengan tata cara, kemudian juga hal-hal yang sifatnya teknis terkait dengan pendaftaran nikah, kaitannya dengan pandemi corona atau COVID-19 yang sedang kita alami bersama saat ini di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Ada yang bertanya misalnya kalau daftar nikah, saya sudah daftar sebelum tanggal 1 April, nikahnya tanggal 20 April, apakah itu dilayani? Kemudian juga tapi bagaimana kalau ternyata masa tanggap daruratnya diperpanjang? Ada juga yang bertanya, Pak, saya sudah daftar nikah di luar KUA, tapi karena ada COVID-19, akhirnya akad nikah saya dipindahkan ke KUA. Tapi di luar jam kerja, hari Minggu, apakah uang yang sudah saya setorkan 600.000 dapat kembali atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini banyak, dan mudah-mudahan dengan adanya talk show ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, lebih utuh, dan mohon juga diinformasikan ke teman-teman lain yang barangkali membutuhkan informasi. Dan talk show ini kita rekam untuk kita upload lagi nanti di channel YouTube Mas Islam TV, jadi teman-teman bisa menginformasikan kepada rekan atau handai taulan yang ingin dapat informasi lebih jelas seperti yang kita dapatkan pada pagi hari ini, untuk bisa mengakses di channel Bimas Islam TV. Berikutnya mari sama-sama kita awali acara kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mohon Pak Anwar untuk menyampaikan paparan terkait dengan daftar nikah di tengah pandemi COVID-19, barangkali 5-7 menit. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Anwar. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab sampai mungkin pukul 11 ya, karena kita sudah agak telat tadi dimulai. Baik, terima kasih dari saya, cukup sekian dulu sebagai pengantar. Berikutnya kami silakan kepada Pak Anwar untuk menyampaikan paparan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman semuanya, para peserta Zoom meeting, juga para pemirsa YouTube channel Bimas Islam yang nanti akan tayang dialog kita ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Jadi kami yang bekerja di Kementerian Agama di pusat juga secara bergiliran berkantor, terutama jika ada hal yang memang mendesak untuk diselesaikan, kita hadir ke kantor. Pun teman-teman yang ada di daerah saya kira juga demikian. Karena pada prinsipnya layanan publik itu harus tetap jalan di dalam suasana apapun. Jika memang masih bisa dilakukan, kita tetap memberikan layanan kepada masyarakat. Teman-teman semuanya, bahwa layanan akad nikah ini memang sesuatu yang menarik untuk kita bincangkan. Jangankan di saat COVID-19 ini, bahkan di tengah-tengah kita berihram pun banyak orang yang ingin menikah. Tapi memang agama syariat kita menunda dulu, jangan sampai orang menikah dalam keadaan berihram.
di haji dan umroh mungkin ya. Teman-teman sekalian, menikah ini memang suatu hal yang menjadi kebutuhan manusiawi bagi semua orang, sehingga dalam suasana apapun, orang sulit menundakan nikah. Oleh karena itu, bahkan dalam hadis ada 3 hal yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya. Disegerakan. Salasun la tu'akhirha. Ada 3 hal yang nggak boleh ditunda. Salah satunya misalnya sholat, kalau sudah azan, sudah ada waktunya, kita harus segera menunaikan ibadah sholat. Yang kedua, kalau ada jenazah, itu harus disegerakan, dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan. Nah, yang ketiga ini akad nikah ini memang, kalau orang sudah ada jodohnya, sudah ada pasangannya, apalagi masing-masing sudah cukup usia, sudah matang, memang pada prinsipnya tidak bisa ditunda. Apakah kaitannya dengan suasana pandemi COVID-19 ini, orang bisa menunda pernikahan? Kami, pimpinan kami, Pak Dirjen, itu telah membuat surat edaran kepada teman-teman semua, terutama stakeholder Bimas Islam yang ada di daerah, teman-teman di KUA, di Bimas Islam di daerah, itu untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi kalau dapat ditunda, memang selama darurat corona ini, pernikahan itu jadi tunda. Tapi kalau tidak tunda, kita punya solusi, yaitu dengan mengaktifkan layanan pendaftaran nikah online. Nah, seperti apa mekanisme pendaftaran nikah online itu, dan seperti apa layanan yang bisa kita berikan, mungkin bisa kita diskusikan di dalam forum diskusi Zoom meeting ini. Karena itu, kepada teman-teman semuanya, kami berharap meskipun suasana pandemi COVID-19 ini masih berlangsung di negara kita, dan kita berharap kondisi ini segera berakhir, dan kita berdoa kepada Allah SWT kita semua diselamatkan daripada bahaya COVID-19 ini. Maka alangkah baiknya kita berdiskusi terkait masalah ini, khususnya terkait dengan tugas fungsi kita sebagai pelayan masyarakat pada KUA. Saya kira itu Mas Sigit, kita bisa lanjutkan dengan diskusi bersama kawan-kawan kita. Terima kasih Pak Anwar atas paparan pembukaannya, dan teman-teman semua saya rasa sudah mendengarkan tadi paparan dari Pak Anwar. Yang mau ngikut Sesi itu 29 Mei. Tes audionya, Mas Sigit. Audionya. Biasa saja, bukan Mas. Jadi yang ada demikian 02, 03. kanan. Sambil menunggu Pak Anwar, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya ada orang yang sudah mendaftar nikah sebelum tanggal 1 April yang lalu dia sudah mendaftar. Kemudian menikahnya adalah 2 hari lagi, tanggal 11 April. Itu tetap dilayani atau bagaimana? Kalau dilayani, apakah bisa di rumah atau wajib untuk dipindahkan ke KUA? Itu bagaimana Pak Anwar? Ini dulu satu sambil menunggu. Yang mau bertanya silahkan untuk menuliskan nama dan nama kotanya di kolom chat ya. Ada Iman Nurfadilah dari Kediri setelah ini. Silakan Pak Anwar dijawab dulu tadi pertanyaan yang daftar nikah misalnya tanggal 12 April. Apakah digeser ke KUA atau tetap di rumah? Bagaimana? Ya, sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam, bahwa ketentuan pendaftaran nikah yang dilakukan sebelum berlakunya darurat Tanggap darurat COVID-19 ya, tanggap darurat COVID-19
mulai 1 April sampai dengan 21 April, itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau Bisa, ya? daftarnya mungkin tanggal 1 atau 2 mungkin ya. Kan kita 25 Maret dia daftar, kemudian nikahnya tanggal 15 April. Berarti tetap dilayani ya Pak Anwar ya? iya, termasuk yang daftar nikah tanggal 2 April pagi, karena SE ini keluarnya kan siang. Oh, baik. Jadi SE-nya tidak berlaku surut ya, maksudnya. Kalau Iya. dia daftar nikah jam tanggal 2 April pagi masih tetap dilayani. Iya, kalau sudah terdaftar masuk ke SIMKA secara online, itu masih bisa dilayani. Baik. Nah, itu dilayaninya dia pindah ke KUA atau di rumah? Boleh di rumah? Nah, kembali lagi ke edaran kita, edaran Pak Dirjen. Baik. Jadi di kantor. Jadi Di semua kantor, pernikahan ya? di kantor. Jadi digeser ke KUA ya? Nah, Baik. kemudian ada juga banyak pertanyaan, apakah mungkin daerah-daerah yang masih zero kasus ya, Ya. apakah bisa dilaksanakan di rumah, di kediaman. Kita juga sebenarnya di dalam negara kita itu di poin F yang baru ya, itu bisa mengikuti ketentuan kebijakan dari pemerintah setempat. Jadi kalau suasananya masih mungkin aman, nggak ada kasus, dan pemerintah setempat juga masih memberikan toleransi, memberikan kebijakan boleh, bisa didiskusikan. Tapi daerah-daerah yang memang seperti Jakarta, ya, yang memang layanan KUA-nya pun, layanan kuliahnya pun tutup untuk pengantar nikah, itu saya kira memang di kantor. Oh, ya baik. Jadi sebetulnya ada kewenangan pemerintah daerah di sini yang juga cukup signifikan perannya ya Pak Anwar ya. Ya, karena yang mengetahui kedaruratan di masing-masing wilayah adalah Pemda masing-masing. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama saya mohon kepada Ibu Ima Nur Fadila dari Kediri, kemudian Nur Mahillah dari Bintaro, dan SPN Salman ITB Bandung ya, mau bertanya. Saya persilakan dulu Ibu Ima Nur Fadila dari Kediri. Halo Bu Ima. Bisa di-unmute dulu di bawah, di sebelah kiri bawah. Ya, Bu Ima, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Halo? Ya, halo Bu, suaranya kurang keras Bu. Barangkali lebih mendekat ke speaker. Iya. Halo. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kan pendaftaran nikah secara offline saya kan daftarnya itu sesudah tanggal 1 April 2020. Tetapi di KUA itu sudah tidak diterima pendaftaran saya. Ibu daftarnya tanggal berapa? Tanggal 2 April 2020. Untuk nikahnya kapan? Nikahnya tanggal 16 April 2020. Tetapi berkas saya itu tidak diterima. Ya. Dari kelurahan tidak? Ya, itu sudah. Saya mau tanya itu. Oke, baik. Jadi Ibu Nur Ima ini sudah mendaftar tanggal 2 April, kemudian tidak diterima oleh KUA berkasnya ya? Ya, berkasnya mendaftar dikembalikan. Untuk rencana nikahnya tanggal? Tanggal 16 April 2020. 16 April, berarti 2 minggu sebelum Ibu mau akad nikah, Ibu mendaftar ke KUA tanggal 2 April, tetapi ternyata tidak diterima oleh KUA. Bagaimana Pak? Bu Ima mohon dimute lagi ya. Iya. Memang untuk pendaftaran baru tanggal 1 sampai dengan 21 itu baik yang offline maupun yang online itu sudah ditutup ya. Artinya untuk memilih tanggal tersebut memang nggak bisa, unavailable ya. Di SIMKA pun sudah diblok. Kecuali Ibu daftar tanggal 2 untuk menikah tanggal di atas 21. Nah, itu diterima. Tapi untuk daftar pernikahan baru di masa darurat COVID-19 ini, yang sesuai dengan SE Menteri Agama nomor 5 dan juga SEDJ nomor
P003 itu memang tidak menerima pendaftaran baru untuk tanggal tersebut. Ya, kalau nikahnya di atas tanggal itu, bisa. Kecuali nanti ada ketentuan baru, ada kebijakan baru, misalnya perpanjangan work from home-nya diperpanjang dan seterusnya, itu nanti ada kebijakan lain lagi. Jadi dari ketentuan yang ada, memang untuk daftar pernikahan baru di range waktunya tanggal 1 sampai 21 itu memang tidak bisa. Oke. Gitu, baik. Bu Ima cukup jelas ya. Jadi Bu Ima, kalau Ibu Ima daftarnya itu maksudnya tanggal nikahnya itu sampai dengan tanggal 21 April itu memang sudah tidak ada penerimaan lagi. Semua tanggal untuk request tanggal nikah di situ di off-kan dulu karena mengingat tingkat kedaruratan dan masa WFH teman-teman KUA. Kalau mendaftarnya setelah tanggal 21, Bu Ima mungkin masih bisa. Tetapi itu juga mohon memperhatikan perkembangan lebih lanjut karena khawatir nanti WFH-nya juga bisa diperpanjang, Pak Anwar ya. Ya, bisa jadi. Ya, jadi kami juga meminta masyarakat untuk tetap proaktif. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Ima. Barangkali ada saran Pak Anwar untuk Bu Ima nikahnya bulan-bulan apa gitu? Ya, kalau masih nyari zona nyaman ya mungkin di atas 29 Mei ya. Iya, karena PSBB ya. Ya, PSBB-nya sampai 29 Mei. Seperti itu ya, Ibu. Ya, Bu Ima ya. Itu pun Bu Ima tetap harus proaktif mengikuti perkembangan. Karena suasana seperti ini memang tidak ada yang menginginkan. Kita tentu juga ingin pernikahan berjalan dengan lancar, layanan KUA juga demikian, tetapi memang kondisi saat ini tidak seperti biasanya. Baik, berikutnya kami persilakan Nur Mahila dari Bintaro untuk menyampaikan pertanyaan. Berikutnya yang ingin bertanya sekali lagi silakan sebutkan nama dan kota di kolom chat ya, bukan mengangkat tangan, tapi di kolom chat ada diketik nama dan nama kotanya. Nanti saya persilakan untuk bertanya. Setelah ini saya persilakan Ibu Nur Mahila Bintaro. Yang tidak mengaktifkan mode mute, mohon izin, barangkali nanti akan di-remove oleh admin ya. Halo Bu Nur. Halo. Baik. Halo, selamat pagi. Iya. Baik, kami silakan Bu. Yes, Pak. Saya mau tanya, kan bisa saya rencana menikah bulan Agustus, which is masih 4 bulan lagi. Yang saya mau tanyakan, kan bisa pendaftaran melalui online, dan saya sudah mendaftar melalui online, sudah keluar juga nomor pendaftarannya, namun infonya akan diverifikasi melalui email. Cuma di kolom pendaftaran online itu tidak ada satupun yang meminta untuk memasukkan alamat email. Jadi pertanyaan saya, nanti verifikasinya melalui email siapa gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin langsung Mas Sigit ya? Ya, silakan langsung Pak Anwar. Ya, Mbak Anis, makasih. Kemarin ada sedikit trouble di mail server kita ya. Itu baru dipasang tanggal 3 malam, misalnya ya. Jadi orang yang mendaftar online di bawah tanggal 3 memang tidak ada email. Tapi nanti akan dikonfirmasi melalui nomor telepon yang dicantumkan di saat mendaftar online. Jadi untuk sekarang, setelah tanggal 4 dan seterusnya, itu sudah ada by email. Jadi yang daftar itu langsung oleh sistem diberikan pemberitahuan melalui email. Jadi kalau bulan Agustus sudah aman ya doanya. Iya, insya Allah. Berarti saya tinggal tunggu verifikasi lewat nomor telepon ya Pak ya? Iya. SMS ya Pak? Ya, Ibu di daerah mana? Di Bintaro Pak, Pesanggerahan, KUA Pesanggerahan. Iya, karena masih lama nanti diinformasikan untuk menyampaikan berkas-berkas yang diperlukan. Nanti diantar langsung ke KUA. Oh gitu, saya belum sampai ke kelurahan soalnya Pak. Jadi saya belum serahin ke kelurahan dan ke KUA. Daftar online aja ya. Oke. Berarti saya tinggal tunggu verifikasi aja ya. Iya. Thank you Pak. Iya, makasih. Baik, Mbak Nur Mahila, thank you ya. Mudah-mudahan nikahnya bulan Agustus nanti lancar. Amin. Berikutnya kami persilakan SPN Salman ITB untuk
bergabung menyampaikan pertanyaan ke Pak Anwar, dan berturut-turut kemudian Humaira Jakarta, Syarah Kulbar, dan Dwi Tangsel. Sementara kami persilakan untuk SPN Salamat TB. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih kesempatannya. Ya, saya dari Sekolah Pernikahan Masjid Salman ITB, Pak, Bandung. Ini Pak, saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan teman-teman peserta Sekolah Pradika, Pak. Jadi ini ada beberapa yang merencanakan untuk menikah, Pak. Jadi mereka udah daftar di portal sinta.kemenak.go.id, Pak, ya. Di situ ada salah satu cara untuk menyerahkan dokumen gitu, Pak. Jadi sementara mereka tuh berniat untuk numpang nikah, Pak. Apakah nanti itu akan bermasalah di dokumennya seperti itu? Numpang nikah, dia menikah misalnya di KUA yang berada di Bandung. Sementara mereka itu kedua pasangan bukan berada dari kota Bandung gitu, Pak. Jadi kan harusnya secara offline kita kan menyerahkan berkas untuk daftar numpang nikah, Pak, ya. Sementara prosesi untuk KUA dan lain sebagainya kan tutup yang offline, Pak. Jadi seperti apa? Meskipun di sini apakah dokumennya akan menyusul atau seperti apa, Pak? Itu yang pertama. Bentar, Bu, ini yang untuk SPN Salman berarti pertanyaan pertama adalah mengurus surat numpang nikah, ya? Iya, Pak. Maksudnya kan daftar online pun kita kan tinggal menyerahkan, Pak, ya. Dan kita tinggal checklist dokumen. Di checklist dokumen tuh adanya hanya surat keterangan untuk nikah aja, surat izin orang tua dan lain sebagainya. Sementara posisinya kan mereka numpang nikah, Pak. Apakah itu nanti ketika pengurusan berkas kita masuk, nanti kan takutnya ngulang lagi dari awal, Pak. Jadi apakah itu ditunda sampai setelah COVID berakhir atau seperti apa gitu, Pak? Maksudnya kita kan preventif gitu. Ketika kita udah daftar tiba-tiba terjadi, wah ini kenapa nikahnya di sini? Apakah itu seperti apa, Pak, prosedurnya? Itu pertanyaan pertama, Pak. Baik. Ya, ini banyak titipan pertanyaan, punten, Pak. Terus ada juga, Pak. Satu lagi ya. Iya, satu lagi, Pak. Misalnya, Pak, kalau emang udah urgent banget, peserta udah harus menikah gitu. Ini titipan pertanyaan, Pak, ya. Apakah ada, himbauan gitu mungkin dari KUA-nya, apakah mereka bisa, misalnya menikah nih secara agama, Pak? Apakah nanti ketika mereka mengurus kembali ke KUA secara legal, ini kan secara syar'i, Pak, secara agama dulu, apakah nanti seperti apa, Pak, prosedurnya untuk melegalkan pernikahan mereka untuk dalam legal secara legal formal kenegaraan gitu, Pak, melalui KUA seperti apa? Terima kasih, Bapak. Baik. Atur nuhun ya dari SPN ya, sami-sami. Makasih. Mudah-mudahan jawabannya nanti bisa menjawab titipan-titipan pertanyaan ya. Kayak umroh nih, Bapak. Doa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Anwar, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan surat numpang nikah. Yang kedua, kalau udah mepet nih, Pak, orang udah